Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiplin dalam waktu beribadah. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Karena dengan waktu tersebut nanti akan menentukan antara surga dan neraka kita. Hidup memang sementara. Tapi yang sementara ini penentu antara surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang nanti akan menjadi penentu bagaimana seorang hamba di akhiratnya akan bahagia dengan surganya atau akan menjadi orang yang celaka dengan nerakanya adalah bagaimana orang tersebut memaksimalkan waktunya di dunia. Sampai para ulama mengatakan al-waqtu sayf illam taqta qata'ak. Waktu itu adalah pedang. Kalau engkau tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik, maka pedang itu akan memotong. Artinya kita sebagai manusia betul-betul harus memahami bagaimana kita harus menyadari waktu ini betul-betul sangat berharga. Orang yang paling kaya di dunia pada saat ini, dia tidak akan bisa membeli waktunya 1 detik yang lewat. Apalagi sampai waktu 1 menit, 1 jam, 1 hari. Tapi sayang beribu sayang. Hari ini banyak di antara kita suka membuang-buang waktunya dan menyia-nyiakan waktunya, padahal waktu itu sangat berharga. Imam Syafi'i sampai mengatakan al-waqtu nafis fala tusrifu illa lin nafis. Waktu itu berharga dan jangan kau keluarkan waktu yang berharga tersebut kecuali untuk sesuatu yang berharga. Oleh karenanya di sini betul-betul harus dipahami bagaimana yang paling penting kita harus menyadari waktu ini sangat berharga dan kita harus menggunakannya dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka jangan salahkan waktu itu nanti akan membinasakan kita di akhirat. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau sampai mengingatkan kepada kita, waktumu adalah modal akhiratmu. Artinya nanti di akhirat bagaimana seorang itu akan bahagia atau tidaknya, bagaimana dia bisa menggunakan waktunya dengan baik. Maka di sini kita akan sedikit memberikan tips cara bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Yang pertama, cara agar kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, kita jangan sampai tidur di malam hari kecuali kita sudah menjadwalkan kegiatan apa yang akan kita lakukan di esok hari. Kalau di malam hari kita sudah menyeting di pagi hari apa yang kita lakukan, di siang hari apa yang kita lakukan, di sore hari apa yang kita lakukan, sampai di malam hari, sampai kita akan tidur, maka waktu ini tanpa terasa akan teratur dengan rapi. Akan terdisiplinkan kita dengan waktu-waktu kita karena kita sudah atur dengan baik. Tapi kalau waktu ini tidak diatur dengan baik, maka pagi hari entah apa yang akan kita lakukan, di siang hari, di sore hari, di malam hari, entah apa yang kita lakukan. Cuma yang pasti waktu itu akan lewat begitu saja dan kemungkinan besar banyak mudorot waktu itu kita gunakan, bukan malah kemanfaatan yang harus kita lakukan. Oleh karenanya poin yang pertama, jadwalkan waktu itu dengan baik. Kita susun dari pagi, siang, sore, dan malamnya apa yang akan kita kerjakan. Terkadang muncul di antara kita pertanyaan, Ustadz, kami sudah mengatur waktu kami dengan baik. Kami sudah rapikan itu yang namanya waktu. Tapi kenapa Ustadz, pengaturan tersebut terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan? Ada satu kendala yang kadang-kadang tidak kita pahami. Jadwal yang sudah kita buat terkadang tidak terlaksana dengan baik karena kitanya tidak mewajibkan hal tersebut. Waktu yang kita sudah tulis tersebut tidak kita jadikan satu kewajiban. Bahkan terkadang kita menyepelekannya, maka tidak akan bisa kita akan istiqomah. Tidak bisa kita akan mengatur waktu kita dengan baik. Maka atur waktu dengan baik dengan bagaimana kita mewajibkan waktu yang kita sudah tulis tersebut menjadi satu kewajiban. Kalau sudah menjadi satu kewajiban, mau tidak mau, suka tidak suka,
maka kita akan melakukannya, kita akan mengerjakannya, dan kita akan selalu mencari celah-celah. Walaupun mungkin kegiatan mendadak muncul, walaupun mungkin ada perkara yang tiba-tiba datang, tapi karena kita sudah menjadikan itu satu kewajiban, maka kita akan dengan cerdas mengatur itu dengan mudah. Maka jadikan jadwal yang kita tulis adalah suatu kewajiban. Kemudian yang kedua, terkadang kita tidak bisa memaksimalkannya dengan baik, maka tekankan diri kita dengan kita mengkodoknya. Contoh di pagi hari, saya punya jadwal membaca Al-Quran 1 juz. Tiba-tiba di pagi hari tersebut kita tidak bisa membaca Al-Quran 1 juz, maka dikodok. Mau tidak mau besok saya akan membaca 1 juz di pagi hari dan saya akan kodok 1 juz yang kemarin. Maka sistemnya sebagaimana kita melaksanakan sholat contohnya. Kalau hari ini contoh kita naudzubillah min dzalik tidak melaksanakan sholat asar, maka besok kita melaksanakan sholat asar dan kita juga harus mengkodoknya. Maka di saat kita sudah mengatur jadwal dengan baik dan kita mewajibkan, dan kalau tidak terlaksana, maka di saat itu kita akan mengkodoknya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang disiplin, mendapatkan waktu-waktu dia dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kedisiplinan, dengan kerapian, dengan kemanfaatan, dan insya Allah orang yang sudah disiplin dalam waktunya, maka orang itu akan sukses dengan apapun yang dia kerjakan. Mau urusan dunia yang dia kerjakan ataupun urusan akhirat, semuanya akan menjadi mudah asalkan bisa mengatur waktu dengan baik. Diawali dengan kita mulai merancang waktu-waktu dengan baik, jadikan itu satu kewajiban dan qadha kalau seandainya kita tidak melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengatur waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut penuh dengan ibadah dengan kebaikan, dan semoga kita dengan waktu tersebut menjadi orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.